Selamat pagi para kekasih Yesus Kristus. Selamat berkarya di hari yang indah ini, 18 Juni 2021. Saya Pendeta Wilson Tobing dari GKP Romangun ingin menyapa saudara sekalian di bagian indah ini dari firman Tuhan yang tertulis di Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-20. Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Seolah semuanya sudah terbalik dan norma-norma yang ditetapkan Tuhan menjadi kian terbalik. Saat pikiran manusia telah menjadi raja penguasa di dalam kehidupan kita sehari-hari, sama dengan bangsa Israel. Di pasal yang kelima ini ada 6 lagi sebenarnya teriakan celaka yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel. Karena hidup mereka yang sudah terbalik-balik ini, maka Yesaya meneriakkan bahwa kecelakaan akan mengancam mereka karena mereka memperluas tanah, patok-patok tanah dengan merampas. Itu di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Jadi mereka memperluas tanah mereka. Kalau tetangganya itu adalah orang lemah, dipindahkan patok-patoknya sehingga tanahnya lebih luas. Dengan cara demikian mereka merampok. Lalu mereka juga hidup dengan mengikuti hawa nafsu tanpa memperdulikan Tuhan. Tuhan itu sudah di tempat yang jauh. Jadi ketika kita menukarkan kemuliaan Tuhan dengan sesuatu yang palsu, maka Tuhan juga akan membiarkan kita dalam perbuatan-perbuatan yang seksual yang luar biasa. Coba dibandingkan di Roma pasal yang pertama ayat yang ke-24 dan seterusnya, nanti baca. Kenapa terjadi lesbian? Kenapa terjadi gay? Kenapa terjadi masalah penyimpangan seks? Ketika kemuliaan Tuhan digantikan. Ya. Kita juga mendengar bagaimana teriakan kejahatan mereka yang menginjak-injak hukum. Para penegak hukum, waduh, luar biasa. Mereka orang yang bertugas untuk hukum, tapi mereka juga memperjualbelikan hukum itu. Ya, seringkali juga kita dengar di Indonesia terjadi seperti itu, tapi enggak semua. Ya, dan juga sudah terbiasa telinga mereka mengatakan, pokoknya untung itu yang baik. Ya, jadi pintar cari hidup dapat untung. Nah, soal firman Tuhan nomor 2, ya, sehingga kejahatan itu sudah seringkali diputar balikan menjadi kebaikan, dan kebaikan itu menjadi kejahatan. Bahkan mereka hidup tidak lagi di dalam firman Tuhan, tapi sudah menjadi hidup di dalam kebijakan-kebijakan yang mereka buat di ayat yang ke-21. Kalau kita lihat. Yang ke-6, para petugas-petugas itu menjalankan tugasnya di pemerintahan tidak lagi dengan takut akan Tuhan, tapi sudah menjadi takut akan harga diri, takut akan kepentingan pribadi, dan itu yang mereka cari di sana-sini. Maka dunia makin terbalik-balik semuanya. Ya, sama seperti semua manusia yang jatuh di dalam dosa, kecenderungannya memang melakukan kejahatan demi kejahatan. Karena ukuran bagi kita bukan lagi Tuhan, tapi ukuran bagi manusia seperti ada kebutuhan, kesenangan, kebanggaan masing-masing. Standarnya kehidupan seperti inilah yang mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran dalam hukum Taurat itu. Itu sebabnya ketika terjadi hal yang demikian di tengah-tengah manusia, ini yang dikatakan homo homini lupus. Manusia adalah serigala terhadap sesamanya, gak peduli. Ya, pokoknya siapa kuat dia berkuasa, siapa kuat dia yang memilikinya. Hukum di tangan orang yang kuat, bukan di dalam sebuah kebenaran. Siapa yang kuat itu yang berkuasa, maka terjadilah penindasan, pelecehan, perbudakan, perampokan, penipuan, dan lain-lain sebagainya. Barang siapa yang menyetujui praktek-praktek penindasan, pelecehan, perbudakan, perampokan, dan penipuan, ya hidup yang seperti ini yang dikatakan tadi, celakalah kamu yang mengatakan yang baik itu jahat, yang jahat itu baik.
Ada begitu banyak manusia yang hidup dalam praktek-praktek seperti di atas. Bahkan mereka yakin bahwa dengan cara itulah mereka hidup. Ya, minggu ini kita dikagetkan juga dengan tindakan tegas dari Kapolri setelah ditelepon oleh Presiden tentang maraknya pungutan liar dan praktek premanisme di Tanjung Priok tadi asalnya. Sekarang sudah menjadi meluas di seluruh Nusantara. Ada tindakan pungli, ada premanisme, masih beredar. Padahal sudah kamus lama ini sebenarnya diberantas di Indonesia. Tapi kambuh lagi. Kenapa? Berbeda pungli dengan premanisme. Pungli adalah pungutan-pungutan liar dari para pekerja yang resmi yang merasa kurang cepat kaya gitu ya. Karena mereka kurang cepat kaya, lalu mereka membuat cara-cara tersendiri mengumpulkan kekayaan di luar yang patut mereka terima dan sialnya berjamaah lagi. Ya. Para pekerja ini memanfaatkan situasi-situasi tertentu ketika kurang diawasi, kurang kontrol dan lain sebagainya. Maka itu dimanfaatkan menjadi pungutan-pungutan tertentu yang boleh mereka bagi-bagi baik untuk secara pribadi maupun untuk kelompoknya. Dan inilah yang memperparah kehidupan masyarakat. Bukan hanya masyarakat yang parah, tapi celaka mereka yang melakukan kejahatan dan dianggap sebagai kebaikan. Di samping itu juga masih ada premanisme. Preman dari kata preman ya, preman gitu ya. Orang-orang bebas, artinya orang-orang yang jobless, yang tidak punya pekerjaan. Kenapa sih orang ini menjadi jobless? Ya tentu juga karena pertama, kalau dilihat dari teorinya, kurang pendidikan. Jadi sekolahnya agak rendah sehingga tidak diterima di mana-mana. Sebenarnya ada sih orang yang pendidikannya rendah bisa bekerja ya. Tapi ini udah pendidikannya rendah, keterampilannya juga gak ada. Gak ada yang bisa diandalkan. Ya sebenarnya kalau pendidikannya lemah, keterampilannya juga kurang begitu mumpuni. Tapi kalau punya kejujuran kan masih bisa. Nah, tapi ini juga di situ juga kejujurannya juga nggak ada, disiplin kerja juga nggak ada. Siapa yang mau memperkerjakannya? Inilah yang membuat mereka menjadi tidak memiliki kesempatan. Karena tidak mendapat kesempatan di dalam berbagai kegiatan, baik dalam kegiatan ekonomi, kegiatan politik, kegiatan segala macamnya, maka mereka menjadi orang yang tidak terberkati. Karena sesungguhnya kita diberkati melalui karya-karya di mana kita menghabiskan waktu, pikiran, dan mengekspresikan kehadiran Tuhan dengan kejujuran, kebenaran, dan lain sebagainya. Di situ kita diberkati Tuhan. Dan kalau kita mau belajar dengan firman Tuhan, kemarin kita belajar tentang kebenaran, maka kita akan dibenarkan dalam hal-hal seperti itu. Ya, sekalipun mereka boleh hidup, kalau orang-orang seperti ini kelihatannya boleh hidup ya. Sekalipun para pemungut liar ini, orang-orang yang menjadi melakukan pungutan liar atau premanisme ini boleh hidup seperti ya mekar gitu ya, seperti bagus kehidupannya, tapi sebenarnya hidup mereka ada di dalam ancaman kejahatan. Ya, kejahatan kenapa? Coba dibayangkan. Coba kita jangan dulu ke iman, bayangkan dulu dalam logika. Kalau anak-anak kita kasih makan, kita kasih kebutuhannya adalah dari uang hasil yang tidak legal, adalah dari kejahatan, perampokan, pungutan liar dan lain sebagainya, bahkan mungkin hasil perjudian. Apakah anak-anak kita akan terberkati? Atau kalau istri di rumah dan semua kegiatannya dibiayai dari uang-uang yang seperti ini, apakah istri kita juga nanti akan memiliki kasih dan mereka bersyukur kepada Tuhan? Wah, inilah hidup yang berbahaya, bukan berbahagia. Hanya menghilangkan G dari kata bahagia, hilang G-nya, hilang God-nya, hilang takut akan Tuhan, maka hidup keluarga itu menjadi hidup yang berbahaya. Ini yang diingatkan tadi dari Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-20 itu. Maka bersyukurlah kita yang hidup dalam kebenaran tapi bukan hidup dalam kejahatan. Kita harus dapat membedakan, kita harus dapat memastikan, kita harus dapat mengatakan yang mana kejahatan, yang mana kebaikan. Kita berdoa untuk saudara kita yang sakit, yang ada di rumah sakit saat ini. Tangan Tuhan menyentuh mereka.
Tuhan memperhatikan mereka dan memberikan kesembuhan kepada yang kita kasihi Bu Nur Simatupang di RSCM masih dalam keadaan sakit, dan Inang Esther Boru Tegalung di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Demikian juga Inang Aida Boru Syegian Nyonya Sirait ada di Rumah Sakit Tibet. Kita berdoa, Tuhan, jamahlah saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan fisik yang kurang sehat sekarang ini, bahkan yang sakit. Sebagaimana Engkau melihat melawat orang-orang yang sakit 2000 tahun yang lalu. Bahkan sekarang juga Kau melawat, kemanapun Kau pergi, Kau menyembuhkan banyak orang, mencelikkan, menyegarkan, bahkan memberikan pencerahan. Demikian juga Inang yang kami kasihi ini, kami bawakan di dalam doa. Biarlah kuasa-Mu ada di dalam mereka, biarlah tangan-Mu yang menjamah mereka, sehingga mendapat penyembuhan yang sesungguhnya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.